Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyursila 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asrul. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Alasan saya bisa berkuliah di sana karena memang keinginan sendiri, serta saya juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sana. Pembahasan saya pada kali ini mengenai mata kuliah psikologi perkembangan, dan dosen saya yang bernama Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD, yang telah membimbing dan mengajar kami tentang psikologi perkembangan, yang pentingnya psikologi dalam untuk mendidik seorang anak. Pengetahuan kita terhadap psikologi seorang anak itu sangatlah penting, karena di sanalah kita bisa mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak itu bisa berkembang, baik dari masa balita hingga dewasa. Selanjutnya, pesan dan kesan saya. Pesan saya, janganlah bermalas-malasan dan selalu semangat dalam menjalankan tugas, karena sifat malas adalah sifat yang sangatlah sia-sia. Baiklah, saya akan membawakan jurnal, yaitu perkembangan anak usia 4-12 tahun dengan ciri-ciri, tantangan, dan peran lingkungan dalam membentuk karakter dan kecerdasan seorang anak. Masa anak-anak merupakan fondasi utama bagi perkembangan individu di masa dewasa. Usia 4-12 tahun adalah periode penting yang mencakup masa prasekolah 4-6 tahun dan usia sekolah dasar 6-12 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan yang pesat baik secara fisik, kognitif, emosional maupun moral. Interaksi dalam lingkungan sekitar termasuk keluarga dan sekolah sangat menentukan bagaimana anak belajar memahami diri, orang lain, dan dunia. Anak usia prasekolah mulai belajar yang melalui bermain, meniru, dan menjalin interaksi sosial. Sementara itu, anak usia sekolah mulai mengembangkan keterampilan berpikir logis, kemampuan berorganisasi, serta tanggung jawab terhadap tugas dan norma sosial. Pemahaman terhadap karakteristik perkembangan anak pada rentang usia ini penting agar orang dewasa dapat memberikan dukungan dan stimulus yang sesuai. Karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun. Fisik dan motorik. Anak semakin terampil dalam aktivitas seperti berlari, melompat, dan menendang bola. Keterampilan motorik halus yang berkembang seperti menggambar bentuk dasar, memegang pensil dengan benar, dan memakai kancing baju sendiri. Adapun dalam pemikiran kognitif, pemikiran anak masih bersifat egosintesis dan konkret. Mereka mulai memahami konsep dasar seperti angka 1-10 dan mengenali huruf. Imajinasi mereka sangat aktif dan seringkali digunakan dalam permainan pura-pura. 3. Bahasa. Perkembangan kosakata sangat pesat. Anak mulai dapat menyusun kalimat sederhana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta sesuatu. Contohnya, ibu, aku lapar, mau makan nasi goreng. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat, sosial dan emosional. Anak mulai bermain bersama teman sebaya, berlayar bersama, bermain bersama, dan mereka juga bisa menunjukkan emosi, yaitu senang, sedih, dan bisa saja mereka menangis. Dan yang keenam, yaitu moral. Anak mengenal
Anak mengenal aturan apa yang dikatakan orang dewasa. Mereka berperilaku baik karena takut dimarahi atau ingin mendapatkan pujian. 2. Karakteristik seorang anak. Karakteristik perkembangan anak pada usia 7-12 tahun di sekolah dasar. Adapun karakteristik yang pertama ialah fisik. Anak tampak lebih kuat dan terkoordinasi. Mereka bisa menulis panjang dan bermain olahraga tim atau bersepeda dengan lancar. Anak kelas 3 SD sudah mengikuti pertandingan sepak bola dan memahami aturannya. Seperti itu. Kedua, kognitif. Anak mulai dapat memecahkan masalah konkret dengan berpikir logis. Mereka mampu mengurutkan dan mengklasifikasi dan mulai memahami konsep waktu dan uang. 3. Bahasa dan akademik. Anak membaca dengan lancar dan mampu memahami isi bacaan. Mereka juga mulai bisa menulis karangan pendek atau menjawab soal-soalan berbasis pemahaman. Yang keempat, sosial. Anak membentuk persahabatan yang lebih stabil dan menunjukkan rasa empati. Mereka mulai memahami aturan dan kelompok dan ingin diterima oleh teman sebayanya. Dan yang terakhir yaitu moral. Anak mulai membedakan mana yang adil dan atau mana yang tidak adil dan belajar bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Nilai moral itu mulai terbentuk melalui diskusi dan contoh dari orang dewasa. Adapun tantangan perkembangan anak usia 4-12 tahun, beberapa anak memiliki hambatan dalam proses tumbuh kembang. Tantangan ini bisa berupa yang pertama, kurangnya stimulus akibat terlalu banyak waktu dengan HP. Anak usia 6 tahun lebih suka menonton YouTube daripada bermain aktif di luar rumah. 2. Pola asuh otoriter atau permisif yang membingungkan anak dalam membentuk disiplin. Dan terakhir, kesulitan belajar seperti disleksi atau gangguan perhatian. Adapun peran lingkungan dalam mendukung perkembangan anak, yang pertama, keluarga. Lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter anak. Orang tua yang memberikan kasih sayang dan mendisiplinkan secara positif membantu anak tumbuh percaya diri. Yang kedua, sekolah. Tempat anak belajar berinteraksi sosial secara lebih luas dan mengenal nilai-nilai kedisiplinan. Guru berperan besar dalam memotivasi dan menilai kemampuan anak secara aktif. Dan yang ketiga, masyarakat. Tetangga, lingkungan bermain, dan lembaga keagamaan turut berkontribusi dalam membentuk nilai sosial dan nilai untuk meningkatkan tumbuh kembang seorang anak. Dan yang terakhir, media. Jika diarahkan dengan benar, media dapat menjadi sarana edukatif. Namun tanpa pengawasan, media juga bisa menjadi sumber informasi yang tidak sesuai dengan usia. Adapun kesimpulan yang bisa saya bawakan, periode usia 4-12 tahun adalah tahap emas dalam perkembangan anak. Pemahaman terhadap karakteristik tiap tahap sangat penting agar orang tua dan pendidik dapat memberikan stimulus dan dukungan yang sesuai. Lingkungan yang positif dan konsisten baik di rumah, sekolah maupun masyarakat akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi panduan awal dalam memahami kebutuhan anak dan menciptakan pendekatan pendidikan serta pengasuhan yang tepat. Mungkin itu saja jurnal yang bisa saya bawakan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.